Pria ini mencoba melarikan diri dari pipa kebakaran, tetapi tak menyadari sesosok mayat sedang mengincarnya. Sampai tangan mayat itu menangkap kakinya, pria itu baru merasakan. Dia ketakutan dan mati-matian melepaskan diri, kemudian tendang mayat itu dan menghancurkan kepalanya. Akhirnya ia memilih kembali ke kamar 1408. Saat berdiri dia menemukan ruangan mulai membeku. Seluruh ruangan dalam sekejap mata dikelilingi es tebal. Dia ingin menyesuaikan suhu, tetapi AC-nya sudah membeku dan tidak berfungsi sama sekali. Karena suhunya semakin rendah, dia hanya bisa membungkus diri dengan selimut, minum anggur dan menyalakan api agar tetap hangat. Saat ini, komputer tiba-tiba berbunyi. Ia berlari dan melihat adalah istrinya. Dia masih ada di dalam video. Aoi buru-buru bertanya padanya apakah sudah melapor polisi. Sang istri berkata dia telah melapor polisi. Polisi sudah di kamar 1408 sekarang. Aoi baru sadar, ruangan aneh ini dia tidak bisa melarikan diri dari sana. Sang istri tiba-tiba berkata dia akan datang ke hotel untuk mencarinya. Aoi langsung memarahinya agar tidak datang. Sangat berbahaya di sana. Tak disangka, baru saja berbicara, sebuah layar muncul sesosok yang sama dengan dirinya, beritahu sang istri untuk datang secepatnya. Jika tidak datang, dia akan segera tewas. Aoi segera menghentikannya, tapi istri hanya bisa mendengar suara di layar. Pria itu bahkan tersenyum padanya. Baru saja mengakhiri panggilan, atap ruangan tiba-tiba runtuh. Seluruh ruangan hancur. Kemudian datang badai. Saat Aoi kedinginan, lukisan di dinding bergerak, diiringi dengan teriakan yang menakutkan. Dia tidak tahan lagi, mengambil tongkat, pukul dengan tongkat. Air menyebar keluar dari lukisan, membanjiri seluruh ruangan. Aoi berjuang mati-matian di dalam air, kehilangan kesadaran secara perlahan. Saat dia bangun pagi, sudah di rumah sakit, istrinya juga merawatnya. Aoi sangat bersemangat. Ternyata itu semua adalah mimpi buruk. Dia bertanya kepada istrinya, pernahkah mendengar Dolphin Hotel New York? Istrinya berkata tidak. Aoi lebih yakin, itu hanyalah sebuah mimpi. Keluar dari rumah sakit, hidupnya kembali ke jalurnya. Tapi dia masih tidak bisa melepaskan putrinya yang tewas. Saat makan di restoran bersama sang istri, tiba-tiba melihat roh kamar 1408. Istri terus memanggilnya. Aoi baru saja bereaksi. Ketika dia pergi untuk melihat, ternyata hanyalah seorang pelayan. Aoi semakin bingung, sebenarnya ini mimpi buruk atau bukan. Dia menulis kamar 1408 menjadi sebuah buku, siap dikirim ke penerbit untuk diterbitkan. Tanpa diduga, kurir penerima tak disangka adalah pelayan di Dolphin Hotel. Di sebelah pekerja renovasi, mereka juga memiliki ekspresi yang aneh. Lalu ayunkan Valu, mulai menghancurkan dinding. Ternyata Aoi tidak meninggalkan kamar 1408 sama sekali. Saat dia bereaksi, ruangan itu telah terbakar menjadi reruntuhan. Saat ini putrinya muncul. Dia memeluk putrinya erat-erat, tetapi tak lama kemudian putri juga berubah menjadi reruntuhan. Aoi sangat kesakitan. Dia tidak bisa melihat putrinya hancur begitu tewas di depannya lagi. Jadi menghancurkan ruangan itu dengan putus asa. Ia melampiaskan amarahnya. Segera, hitungan mundur berakhir. Dia pingsan. Ketika bangun lagi, memulai 1 jam lagi. Belum menunggu Aoi bereaksi, telepon berdering. Pihak lain berkata, setiap kau bertahan 1 jam, akan ada 1 jam lagi menunggumu. Kau hanya punya satu cara, yaitu memilih layanan Checkout Express. Aoi berbalik dan melihat Checkout Express yang dikatakan pihak lain adalah membujuknya untuk bunuh diri. Berjalan ke ruang tamu, 2 makam telah disiapkan, satu milik putrinya dan satu lagi untuk dirinya sendiri. Dia akhirnya sadar mengapa ruangan ini tewas begitu banyak korban, karena mereka sama sekali tidak bisa keluar. Akhirnya hanya dapat memilih bunuh diri. Pada saat ini telepon berdering lagi. Pihak lain memberitahunya, istrimu akan tiba di sini dalam 5 menit. Aoi sangat marah dan siap mati dengan ruangan ini. Ambil botol anggur, ia memasukkan kain, lalu menyalakan api, langsung membuangnya. Dalam api yang menyala, Aoi dengan tenang mengambil sebatang rokok. Sepanjang hidupnya dia selalu menghindar, melarikan diri dari sang istri, dari putrinya. Bahkan ayahnya di panti jompo, dia tidak pernah berkunjung ke sana. Kali ini dia memilih untuk tidak melarikan diri. Segera setelah itu semua orang di hotel keluar karena alarm kebakaran. Istrinya telah tiba, melihat kebakaran api di kamar 1408, menjadi sangat panik, tapi tidak ada cara untuk naik dan menyelamatkan suaminya. Di kamar saat ini penyiram api mulai bekerja. Agar api tidak padam, Aoi mengambil asbak dan memecahkan itu dan meledak. Dengan sebuah lukisan di dinding yang terbakar, Aoi tewas dengan kamar ini. Mulai hari ini, kamar 1408 tidak akan ada lagi korban. Aoi menggunakan kematiannya sepenuhnya mengakhiri ruangan ini. Meskipun filmnya seperti film horor,
sebenarnya mengingatkan kita secara tidak langsung di hadapan iblis batin. Jangan mencoba untuk bersembunyi, karena semakin kau menghindar, dia akan menjadi lebih kuat. Film pun berakhir di sini. Tetap di Snack Video ya.